Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25 tentang Yesus yang menegur Petrus yang mengurusi urusan para rasul yang lain. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tetap tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, jangan mengurusi urusan orang lain. Rasanya itu yang ingin disampaikan Yesus dalam kutipan Injil hari ini. Cak Lontong, seorang komedian, pernah mengatakan begini, "Jangan mengurusi urusan orang lain, sebab belum tentu orang itu mau kurus. Jangan mengurusi." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, nampaknya ada nada-nada cemburu dan persaingan di antara para murid. Setelah Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" dalam Injil kemarin, Petrus diberi tanggung jawab besar untuk menjaga, untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan, yakni seluruh jemaat, seluruh umat. Tugas yang besar itu disertai dengan resiko yang berat yang harus diterima oleh Petrus. Jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus meramalkan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus lalu menduga-duga, lalu bagaimana dengan murid yang dikasihi Yesus itu? Tentu yang dimaksud adalah Yohanes. Bagaimana dengan nasibnya? Karena setelah Yesus menyampaikan tentang apa yang akan dihadapi, yang dialami oleh Petrus, tentu dia berpikir, lalu bagaimana dengan dia ini? Yang mereka kenal sebagai murid yang paling dikasihi Yesus, maka dia tergoda untuk bertanya, bagaimana nasib dia ini? Rupa-rupanya Petrus berpikir, kalau saya saja harus menderita sedemikian berat, lalu bagaimana dengan dia? Itu nada-nada cemburunya di sana. Tetapi sekali lagi Yesus mengingatkan Petrus untuk tetap fokus. Ikutlah aku.
Dengan kata lain, saudara-saudari, jangan memikirkan orang lain, nasib orang lain, masa depan orang lain, takdir orang lain, tetapi tetaplah fokus mengikuti Yesus. Sebuah pertanyaan yang rasanya sangat relevan untuk kita, saudara-saudari, apakah kita lebih suka mengurusi urusan orang lain daripada fokus mengikuti Yesus? Karena itulah, saudara-saudari, kita diajak untuk mengikuti teladan Yesus yang fokus melaksanakan kehendak Bapanya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kerajaan Allah, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus, sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama. Walaupun masalah, walaupun penderitaan menimpa dia, Paulus tidak pernah mundur menjadi saksi Kristus. Dengan kata lain, saudara-saudari, Paulus fokus mencintai Allah dan melakukan kehendak Tuhan, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudari, pesan terpenting untuk kita sekali lagi adalah fokuslah menjadi pengikut Yesus yang baik. Jangan sibuk mengurusi urusan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajak kami, mengingatkan kami untuk fokus mengikuti Engkau. Utuslah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam hidup kami. Semoga dengan kuat kuasa-Nya kami sanggup menjalankan tugas perutusan-Mu untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada semua orang dengan fokus, dengan penuh iman dan harapan dalam bimbingan Roh Kudus. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat.